Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua dan kali ini gua akan bahas partai catur antara Anatoly Karpov versus Garry Kasparov di sebuah turnamen bernama Linares tahun 1993 di Spanyol. Dan mari kita langsung masuk ke pertandingan, menyaksikan partai ini. Let's go. Anatoly Karpov sebagai putih, Garry Kasparov sebagai hitam. Permainan dimulai dengan D4, Kasparov kuda ke F6, lanjut pion ke C4, dan ke 6 menyiapkan gajah pion C1 di G7, Karpov kuda ke C3, gajah G7, dan ini adalah pertahanan Hindia Raja. Kemudian E4, membangun formasi pion pusat yang kuat, Kasparov D6, pion ke F3, dan varian ini dinamakan varian Siamese. Lalu Kasparov rokade pendek, gajah ke E3, pion ke E5, mulai menekan pion pusat. Karpov membalas kuda G ke E2, dan sekarang jika pion dimakan maka kuda akan makan balik dan aktif di petak D4. Dan di posisi ini Kasparov menjawab dengan C6, mengambil kontrol di petak D5. Lalu Karpov menteri ke D2, dan setelah langkah ini kemudian dia bisa rokade panjang, Kasparov kuda ke D7. Dan pada langkah ini rokade panjang adalah sesuatu yang normal, tapi entah pertimbangan apa Karpov membatalkan rokade panjang, benteng ke D1, dan Karpov membiarkan rajanya tetap di tengah. Susah dipercaya. Lanjut Kasparov A6, persiapan langkah B5, mulai menyerang melalui sayap menteri. Karpov menukar pion dengan pion. Di sini Kasparov makan balik dengan kuda, membiarkan menteri makan menteri. Ya, tapi setelah menteri makan balik maka kuda tetap akan bisa mendapatkan pion kok di C4. Jadi Karpov B3 menjaga pionnya. Kasparov B5 mengancam pion C4. Jadi Karpov makan pion terlebih dahulu. Kasparov makan balik dengan pion A untuk membuka A file. Dan barulah sekarang Karpov makan pion D6 secara gratis. Dan sebuah langkah penting di sini dimainkan Kasparov, kuda F ke D7. Sebuah langkah yang sangat penting karena selain dia sudah kalah jumlah pion karena dikorbankan, juga Raja Putih kan masih di tengah. Dengan adanya menteri, maka serangan Kasparov akan jauh lebih maksimal gitu. Ya, ketimbang menteri tukar. Oke, di sini Karpov F4 mengancam kuda. Di sini Kasparov bermain sangat aktif, B4 mengancam kuda juga. Dan di sini jika pion dimakan oleh menteri, maka C5 mengancam menteri, gajah tukar pion. Lalu kuda makan gajah, mengorbankan menteri, benteng makan menteri, kuda E ke D3, sekak, seter, raja ke D2, kuda makan menteri, benteng makan benteng, sekak, raja makan benteng. Dan kalau kalian hitung, sekarang jumlahnya menjadi 5 versus 4. Ya, jadi menteri makan pion bukanlah opsi yang bagus. Kita kembali ke posisi. Dalam posisi ini langkah terbaik untuk putih mungkin ya pion makan kuda D5. Tapi entah kenapa Karpov memilih langkah yang sangat pasif. Kuda mundur ke B1. Dan Kasparov kuda ke G4 menyelamatkan diri dan mengancam gajah, gajah ke D4, menawarkan pertukaran, gajah ditukar dengan gajah. Karpov makan balik dengan menteri untuk menjaga petak E3 dari kuda, dan Kasparov makan pion di A2 secara gratis. Dan lagi-lagi pion B4 terlihat gratis, tapi jika dimakan akan jadi bumerang. Kuda ke E3 mengancam benteng, benteng ke D2, kuda C2 sekak, seter lagi, lalu benteng tukar kuda. Dan ya, kita berhasil menukar kuda dengan benteng, pertukaran yang tidak adil. Kita kembali ke posisi. Pada posisi ini Karpov H3 mengancam kuda, dan C5 mengancam menteri, menteri mundur ke G1. Ya, lagi-lagi Karpov entah kenapa dia memundurkan ke baris awal, padahal dia punya opsi lain loh, menteri ke D3. Kasparov kuda ke F6 mengancam pion, E5 mengancam kuda, kuda ke E4, dan berbanding terbalik dengan Karpov, posisi Kasparov justru sangat aktif banget ya. Dan sekarang kudanya nih yang aktif banget. Dia memiliki kontrol yang banyak pada posisi putih. Dan permainan berlanjut H4 dari Karpov mencegah kemungkinan menteri G4 sekak, C4. Dan kali ini dia menawarkan pion untuk mendapatkan pion bebas dan juga kemungkinan membuka
diagonal A5 E1 dengan memajukan pion ya. Jadi ya terpaksa di sini ya Karpov mundurkan kuda ke C1 mengancam benteng, dan kita lihat sebuah posisi yang sangat langka diperlihatkan pada partai kali ini. Semua perwira Karpov berada di belakang berbaris, dan pada posisi ini benteng diserang, tapi Karpov membiarkannya dengan langkah C3 memajukan pion, kuda makan benteng, dan C2 menggarpu kuda dan benteng. Dan di sini Karpov tidak mencoba menyelamatkan benteng tapi menteri ke D4. Kenapa Karpov tidak menyelamatkan benteng? Kalau kalian penasaran, kalian baca di deskripsi ya. Gue nggak bahas di sini karena variannya banyak dan bercabang-cabang. Dan lanjut, setelah menteri ke D4 udah pasti Kasparov memakan benteng, mempromosikan menteri. Raja makan menteri, lalu kuda ke C5 memaksa penukaran menteri, menteri tukar menteri, benteng makan menteri sekak, raja ke C2, Kasparov kuda ke F2 menyerang benteng, dan setelah langkah ini permainan terhenti karena Karpov kehabisan waktu. Ya, Kasparov menang pada posisi ini ya. Dan meskipun begitu, meskipun cuma kalah waktu, tapi sebenarnya jika permainan dilanjutkan, Kasparov yang akan menang. Terlihat dari varian ini. Benteng ke B1 menyelamatkan benteng, gajah ke F5 sekak. Di sini putih punya banyak opsi. Opsi pertama misal raja ke C1, hitam punya benteng ke D1 sekak, raja ke D2, lalu benteng makan kuda, sekak mat. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan dua ya, raja ke B2, maka kuda ke D1 sekak. Dan di sini mau raja ke C1 atau ke A1 sama aja sih. Kuda makan pion B3, sekak mat. Itu kemungkinan dua. Ada kemungkinan satu lagi loh, gajah ke D3. Ya, benteng makan gajah dan hitam nggak akan sekak mat dengan segera gitu, tapi jumlahnya kalah kan putih. Udah pasti jika permainan dilanjutkan maka Kasparov akan menang ya dengan varian seperti ini. Oke, itu aja teman-teman untuk partai kali ini. Dan seperti biasa ya, saja gue pamit undur diri. Jika kalian suka video ini silahkan klik like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gue, klik subscribe. Salam pencinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.